Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan hingga hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan tadarruk kita pada siang hari ini betul-betul mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jikalau sebelum kita sholat zuhur jamaah seperti ini, kita awali dengan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, disebut dengan sholat qobliyah zuhur. Kemudian kita lanjutkan sholat 4 rakaat sesudah zuhur, disebut dengan ba'diyah zuhur. Janji Rasulullah SAW, man hafadha ala arba'at raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'dahu harramallahu satu ala nar. Maka siapa yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya dijaga, maka mudah-mudahan itu menjadikan wasilah Allah mengharamkan jasad kita dari api neraka. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita sholat zuhur seperti ini, istiqomah kita untuk menjaga sholat qobliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, mudah-mudahan pula mendatangkan ridha Allah, sehingga dengan ridhonya itu Allah betul-betul menjamin kita menjamin diri kita untuk dimasukkan surga. Maka tentu jikalau kita, sekali lagi, tentu jikalau kita merenungkan lebih dalam lagi, orang yang beruntung adalah penerima manfaat di tempat ini. Sekali lagi, jikalau seluruh penerima manfaat di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial ini, sekali lagi, jikalau seluruh penerima manfaat di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ini betul-betul jaga sholatnya, berperilaku yang terpuji, akhlaknya dijaga, tidak maksiat, ora gendaan, tidak berzina, selalu berkata yang baik, maka ini adalah orang-orang yang didahulukan untuk masuk surga. Kenapa? Rasulullah sendiri berdoa. Apa doanya? Dan doa ini diabadikan di dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, di hadis riwayat Imam Ibnu Majah di Sunan Ibnu Majah ini hadis yang hadis ke 4116. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Tahu artinya doa ini? Tahu enggak? Mas siapa sampean? Mas siapa namanya? Mas siapa? Syahrul Mubarak. Ini mas siapa ini? Hah? Hah? Hib? Hibdi.
Mas Wahyu, Mas ya, Mas Hanafi, Mas Budi. Tentu jikalau kita memahami doa ini, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni, kumpulkanlah aku fi zumratil masakin, dalam kelompok golongan orang-orang miskin, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Apa maknanya? Rasulullah itu termasuk orang yang kaya raya. Sebelum diutus sebagai seorang rasul yang membimbing kita untuk berakhlak mulia, Rasulullah itu eksportir importir. Tahu eksportir importir itu? Orang yang mengirim barang ke luar negeri dan memasukkan barang ke dalam negeri. Jadi di musim panas Rasulullah berdagang ke Syam, di musim dingin ke Yaman dan membawa dagangan itu sebagai manajer perusahaan dagangnya Khadijah. Sekali lagi, sebagai manajer perusahaan dagangnya Khadijah. Dan Khadijah pun kaya raya. Tapi Rasulullah wafat itu tidak meninggalkan harta. Tapi Rasulullah meninggalkan Islam, syariat yang menjamin kehidupan buat kita semua untuk selamat dunia akhirat. Tentu orang yang selamat dunia akhirat itu adalah orang-orang yang memang betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kenapa Rasulullah berdoa di akhir hidupnya dan itu dikabulkan oleh Allah? Sekali lagi, di akhir hidupnya itu dikabulkan oleh Allah. Meninggal dalam posisi miskin, dan sekaligus Rasulullah itu begitu berdoa begitu membuat heran Aisyah. Lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasul engkau berdoa demikian? Jawabannya, ya Aisyah, sesungguhnya innahum yadkhulunal jannata, sesungguhnya orang-orang miskin itu masuk surga semua. Qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya mereka. Arba'ina, 40 apa? 40 tahun. Jadi orang miskin itu masuk surga duluan 40 tahun lebih awal dibandingkan dengan orang kaya. Padahal kalau dihitung 40 tahun di akhirat loh ya. Padahal kalau dihitung satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, tinggal ngitungkan aja, 1 tahun 365. 365.000 tahun dikalikan 40. 365.000 kali 4. 300 kali 4 120. 65 kali 4 130 ditambah 2 260. Berapa itu? 1.265.000 berarti 1 juta 16 juta 16 juta tahun. 16 juta tahun. Bayangkan 16 juta tahun bedanya orang miskin dan orang kaya masuk surga. Pertanyaannya kenapa? Tapi orang miskin yang tetap menjaga keimanan dan ketakwaan.
Sekali lagi, orang miskin yang masuk surga lebih dulu adalah orang miskin yang tetap menjaga iman dan takwanya, percaya Allah itu ada, sehingga melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang. Bertakwa itu berarti melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Lah, itulah yang kemudian tetap menjaga. Karena sesungguhnya kadal fakru ayyakuna kufron. Bahwa kefikiran, kekurangan itu cenderung mendorong pada kekufuran. Nah, inilah yang keistimewaan. Makanya tadi saya sampaikan, buat penerima manfaat di balai ini, jikalau masih tetap menjaga keimanannya, sholat 5 waktu dijaga, tidak gendaan, tidak berduaan pada perempuan yang laki-laki, tidak berduaan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, yang perempuan tidak berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan itu tetap dijaga dan mati dalam keadaan husnul khotimah, maka inilah yang akan dimasukkan surga lebih awal. Sekali lagi, inilah yang akan dimasukkan surga lebih awal. Dan kenapa Rasulullah berdoa demikian? Bisa diibaratkan begini. Sebelah utara balai ini ada apa namanya itu? Sun City. Ada Sun City kan? Sun City itu ada tempat perbelanjaan. Masuk bleng ke toko hipermat, masuk bleng toko yang besar itu, ambil barang banyak, bawa semua, ketemu nih di bawah. Kira-kira dengan yang nggak ngambil, kira-kira keluar dari toko lebih dulu mana? Lebih dulu yang nggak ngambil apa-apa. Kenapa? Yang ngambil apa-apa pulangnya lebih lambat. Karena pertama masih antri di kasir kan. Yang kedua diperiksa barangnya satu persatu, dihitung dia harus bayar berapa. Maka ini orang yang dosanya banyak hitungannya lebih jelimet, ya. Orang yang dosanya lebih banyak hitungannya lebih jelimet. Bahkan kalau sampai zina, tahu zina? Berhubungan badan dengan perempuan yang bukan istrinya, itu jelimet banget hitungannya. Karena itu bagi yang sudah terlanjur ya Mas ya, jangan diulang lagi ya. Menghapusnya apa? Dengan apa? Menghapusnya dengan taubat. Ya Allah, kemarin saya kok lupa, ya Allah. Tobat. Lah tandane tobat itu wis kapok encit gak nglakoni maneh. Lek nglakoni dosa, lek wong tobat iku kapok encit gak nglakoni dosa maneh. Ndak melakukan dosa lagi. Udah kapok encit gak nglakoni dosa maneh, janji gak bakal nglakoni perbuatan dosa liyane. Lewis janji gak bakal nglakoni perbuatan dosa liyane, janji ngakeh-ngakehno ibadah. Apa? Janji ngakeh-ngakehno ibadah. Lewis janji ngakeh-ngakehno ibadah, mongko tetep istiqomah. Maka tanamkan di dalam diri, ikuti saya. Aku, ayo, aku, bareng-bareng. Aku seneng nglakoni ibadah. Tirukan yang kompak. Aku seneng nglakoni ibadah. Aku seneng nglakoni barang apik. Aku seneng melakukan semua kebajikan. Aku benci berbuat dosa. Aku benci berbuat dosa. Aku benci berbuat
zina. Aku benci berbuat tidak baik. Semangat, ya. Itulah yang disebut dengan aku janji netepi sholat. Aku janji netepi ibadah. Maka mudah-mudahan ya, kapanpun sang malaikat maut mengambil, kita diambil dengan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.